Halo guys, kita dari kelompok 4 dan kita dari mata kuliah Jati Diri Unsut. Jadi kita sekarang lagi berada di Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, kalian mau tahu nggak sih kita di sini membuat apa dan mau ngapain aja? Stay tune dan ikutin keseruan kita ya. Dadah. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kalian udah tahu belum sih siapa Jenderal Sudirman itu? Jenderal Sudirman merupakan jenderal besar yang lahir pada 24 Januari 1916, tepatnya di Kabupaten Purbalingga. Karir militer Jenderal Sudirman dimulai pada saat beliau menempuh pendidikan militer peta pada tahun 1945 di Bogor dan menjadi komandan batalion di Kroya, Cilacap. Dan juga Jenderal Sudirman pernah menjadi pemimpin untuk memperebutkan senjata Jepang di Purwokerto dan kemudian menjadi pemimpin untuk memperebutkan kota Ambarawa. Salah satu kisah yang paling menonjol adalah saat beliau memimpin perang gerilya sambil ditandu akibat sakit yang dideritanya. Nah guys, jadi selain itu di halaman depan ada 2 tank yang buatan Prancis pada tahun 1947. Salah satunya ini dan salah satunya ada di sebelah kiri. Nah guys, di sini aku lagi di lantai pertamanya Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, di sini itu terdapat 22 diorama riwayat hidup sang jenderal dari awal perjalanan hidup hingga wafat. Nah, di sini pun ada dokumenter berupa foto yang berada pada atas diorama tersebut. Di sini kita langsung masuk ke pembahasan utama, yaitu terdapat 22 diorama perjalanan hidup Jenderal Sudirman. Dan kita akan mengidentifikasi sifat-sifat tersirat yang ada di dalam 22 diorama tersebut. Pada diorama 1 dan 2, kita bisa melihat bahwa Jenderal Sudirman memiliki sifat berpendidikan yang bisa dibuktikan dengan beliau pernah bersekolah di Sekolah Kanak-kanak Aisyah Cilacap. Kemudian beliau juga pernah bersekolah di Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama Negeri. Di sini kita lanjut ke diorama yang ketiga dan keempat. Di sini akan mengidentifikasi sifat-sifat Jenderal Sudirman yang tersirat, yaitu ketelitian. Dibuktikan dengan Jenderal Sudirman sedang melakukan inspeksi terhadap anggota TRI yang bertugas mengawal pemulangan tentara Jepang pada April 1946. Oke, selanjutnya kita lanjut kepada diorama kelima. Pada diorama kelima ini kita menemukan sifat Jenderal Sudirman yang menghargai dan menghormati leluhur, dibuktikan dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman meletakkan karangan bunga pada Tugu Pahlawan Kemerdekaan di Blitar pada Desember 1946. Lanjut pada diorama ke-6, di sini kita mengidentifikasi bahwa Pak Dirman memiliki sifat tanggung jawab karena beliau langsung menemui Presiden Soekarno pada tanggal 29 Juni tahun 1949 setelah menarik bersih Belanda dari Yogyakarta setelah seminggu lamanya mengadakan pengunduran di bagian demi bagian. Lalu pada diorama ke-7, Panglima Besar Jenderal Sudirman mendampingi Bung Karno ketika menyambut kedatangan Dois Dekker dari Belanda. Nah, pada diorama 8, 9, 10 di sini kita mengidentifikasi sifat-sifat Jenderal Sudirman yang tersirat, yaitu amanah dan tanggung jawab bisa dibuktikan dengan
Bung Karno mempercayai Jenderal Sudirman sebagai pucuk pimpinan Angkatan Perang RI pada 15 Januari 1947 di Yogyakarta. Selanjutnya di sini Panglima Besar Jenderal Sudirman sedang bertatap muka dengan Komodor Udara Halim Perdana Kusuma pada Juli 1947. Lalu yang terakhir ini, setelah perundingan antara Menteri-Menteri Susanto dan Supomo, Kolonel Bambang Supeno dan Kapten Suparjo, pertemuan ini adalah pertemuan terakhir antara Padirman dengan Menteri Supeno pada tanggal 12 Januari 1949. Itu ku mau dari dulu, tapi kenyataannya ku masih hanya menunggu. Selanjutnya pada diorama 11 kita menemukan sifat Jenderal Sudirman yaitu memiliki sifat musyawarah dalam menemukan mufakat. Dibuktikan dengan pada diorama 11 ini Panglima Besar Jenderal Sudirman dan para Panglima Divisi sedang menghadap kepada Presiden Soekarno pada 27 Desember 1947. Pada diorama ke-12 kita mengidentifikasi bahwa sifat Jenderal Sudirman yaitu tanggung jawab, terus kepemimpinannya kuat dan pantang menyerah. Dibuktikan dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman dengan pengawalan turun dari daerah gerilya menuju Yogyakarta pada bulan Juli 1949. Panglima Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya dalam keadaan sakit. Lalu di diorama nomor 13 menggambarkan kalau Jenderal Sudirman itu orang dengan peran penting. Dibuktikan dengan Soeharto menjemput Panglima Besar Jenderal Sudirman di luar kota Yogyakarta. Selanjutnya, pada diorama ke-14 kita mengidentifikasi sifat Jenderal Sudirman yaitu memiliki satu kepemimpinan. Dibuktikan dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman sedang melakukan inspeksi pasukan dengan menunggang kuda. Selanjutnya, pada diorama ke-15 kita mengidentifikasi sifat Jenderal Sudirman yaitu yang dicintai masyarakat dan mudah berbaur oleh masyarakat sekitar, dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman sedang berada di tengah-tengah para pengawal dan masyarakat setempat. Pada diorama ke-16 kami mengidentifikasi kalau misalnya Jenderal Sudirman itu orang yang taat agama. Dibuktikan dengan sebagai orang yang taat beragama, Padirman bersama tokoh-tokoh dan masyarakat Jakarta menunaikan sholat Idul Adha. Lalu selanjutnya pada diorama ke-17 kami mengidentifikasi kalau misalnya Jenderal Sudirman ini adalah orang yang dihormatin banget. Dibuktikan dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman disambut oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta di Istana Negara. Selanjutnya, dalam diorama ke-19 kita dapat mengidentifikasi sifat besar Jenderal Sudirman yaitu bertanggung jawab dan menjadi pemimpin yang baik. Dibuktikan dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya dalam keadaan sakit. Lalu selanjutnya ada pada diorama ke-20 kita mengidentifikasi sifat Jenderal Sudirman sebagai orang yang dihormati pada masa peperangan kemerdekaan. Dibuktikan dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman didampingi oleh Letkol Soeharto yang diutus untuk menjemput beliau ketika setiba di Yogyakarta, disambut oleh Kolonel Suhut pada bulan Juli 1949. Pada diorama ke-21 dan 22 kita mengidentifikasi kalau misalnya Jenderal Sudirman itu sangat dihormati jasanya sama para rakyatnya. Dibuktikan dengan upacara militer sebagai penghormatan terakhir pada almarhum Panglima Besar Jenderal Sudirman sebelum dibawa ke Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta pada tanggal 30 Januari 1950. Siapa yang kau lindungi selain dirimu? Siapa yang kan peduli jika kau pergi? Betul, namun tetap takkan mudah. Kau bukanlah seorang penyerah, semua pun lelah dan jengah. Nah, sekarang aku lagi di lantai keduanya. Di sini terdapat monumen patung Jenderal Sudirman yang sedang menunggangi kuda, serta ada relief Jenderal Sudirman pada masa kemerdekaan 1945, lebih tepatnya merebut kota Yogyakarta kembali menjadi ibu kota Indonesia. Sedikit senyum palsu, abaikan angin lalu.
Nah, itu dia perjalanan hidup seorang Jenderal Sudirman. Kalau kalian pengen lebih tahu tentang sifat Jenderal Sudirman kayak gimana sih aslinya, kalian bisa langsung ke Museum Jenderal Sudirman. Alamatnya ada di atas ini, guys. Bye bye. See you, jangan lupa follow, subscribe.